warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat-nikmatnya yang kalau kita hitung satu persatu niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat inilah kita akan bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk kepada bab taubah, satu bab yang berbicara tentang taubat. Wajib bagi setiap muslim ketika dia melakukan perbuatan dosa untuk senantiasa bertaubat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Watubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian bisa mendapatkan kebahagiaan. Jamaah sekalian, orang yang bertobat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah la'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan tuflihun, al-iflah. Apa al-iflah? Kemenangan, kebahagiaan. Maksudnya apa? Sa'adatai fid dunya wal akhirah. Kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan kita bertobat. Sehingga wajib bagi kita untuk bertobat. Jangan sampai kita tunda-tunda tobat kita. Bahkan dalam ayat lain disebutkan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan kemudian bertobatlah. Bahkan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nanti kita akan bahas apa itu yang disebut dengan taubat nasuha. Ada beberapa hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu bertobat. Summa tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka-mereka yang bertaubat, pertama tadi la'allakum tuflihun, akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan kepada kita hujan yang bisa memberikan kehidupan. Hujan yang Allahumma shayyiban nafi'an. Karena kalau kita nggak hujan-hujan pada kering. Makanya ketika hujan, maka ada hujan yang bisa memberikan
azab. Seperti Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada kaum Nuh sehingga mereka kebanjiran. Tapi bisa juga hujan itu memberikan manfaat kehidupan dunia. Sehingga ketika turun hujan maka kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Bukan menjadi azab, tapi dia menjadi rahmat bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kita dengan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan akan tumbuh, pohon-pohonan akan tumbuh sehingga tidaklah ada kekeringan. Bahkan binatang pun membutuhkan hujan. Itu disebabkan karena taubatnya seorang mukmin. Disebabkan taubatnya seorang mukmin. Apa sih arti taubat? Sering orang mengatakan taubat, jangan sampai tidak taubat. Apa arti taubat? Kadang kata taubat itu disambung dengan kata istighfar, beristighfar dan bertobat. Karena orang itu ketika dia bertobat selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minta ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima tobat kita. Jadi antara istighfar dengan taubat itu adalah satu hal yang perlu dilakukan ketika seseorang mau bertobat. Sekarang apa arti taubat? At-taubah lughatan dari kata-kata taba yatubu, ai idza raja'a. Artinya kembali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah secara syar'i taubat itu ar-ruju' min maksiatillah taala ila taatillah. Kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah menuju ketaatan. Yang tadinya orang itu berbuat dosa, lalu dia tinggalkan dosa tersebut menuju kepada ketaatan. Itulah yang disebut taubat. Jadi bukan dia bertahan dalam dosanya, tapi dia harus kembali kepada ketaatan yang tadinya dia berbuat dosa. Nah, yang paling besar taubat yang paling besar. Jadi para ulama membagi tingkatan taubat. Taubat yang paling besar itu adalah taubat minal kufri ilal iman. Dari kekufuran menuju kepada keimanan. Tadinya orang tersebut kafir, kufur, tidak percaya kepada Allah SWT. Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat yang paling besar, yang paling tinggi tingkatannya. Sehingga Allah SWT mengatakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir. Lawan orang mukmin itu kafir. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekufuran, tidak mereka lanjutkan dari kekufuran, yughfar lahum. Niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Mereka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Ma qad salaf, apa yang telah lalu. Jadi orang yang dari kufur menuju iman, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan ketika orang itu beriman, maka tidak cukup hanya sebatas mengatakan saya beriman, selesai. Tapi dia harus bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu iman. Iman itu kan takrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Yang disebut iman, makanya ketika orang kafir masuk kepada iman dan Islam, maka dia harus takrirun bil lisan. Diucapkan dengan lidah, dengan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis diucapkan tasdiqun bil qalbi, diyakini dalam hati. Kemudian setelah itu wa amalun bil arkan, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan seluruh anggota. Ketika dia masuk Islam, wajib bagi dia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, jangan ditunda. Ustaz, saya mau masuk Islam, udah nanti aja deh. Anda mau ngumpulin orang dulu biar ente bersyahadah di depan orang banyak. Enggak perlu. Cukup dengan berdua. Lalu syahadah. Apalagi jangan sampai ada orang, Ustaz, Anda mau masuk Islam nih. Tapi dulu, itu udah sunat belum? Belum. Udah sunat dulu baru masuk Islam. Enggak boleh juga. Langsung syahadah.
Kalau dia sunat, akhirnya nggak jadi masuk Islam, kita yang dosa tuh. Negara-negara kita di sunat, udah nggak jadi dia masuk Islam, kenapa? Disuruh sunat dulu katanya. Masuk Islam dulu, syahadah dulu. Dan jangan ditunda. Jangan apa? Jangan ditunda. Dan ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hapus semua dosa-dosanya oleh Allah SWT. Hapus semuanya. Allah berikan apa? Pahala. Pahala berupa dia taubat dari kekufuran menuju keimanan. Jadi nggak ada dosa lagi bagi dia. Kenapa? Yughfar lahum ma qad salaf. Karena diampuni dosa-dosa mereka apa yang telah lalu. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian summa yaliha at-taubatu minal kabair. Kemudian setelah itu bertobat dari dosa besar. Kemudian setelah itu at-taubatu min saghairiz dzambi dzunub. Yang ketiga, taubat dari dosa-dosa kecil. Jadi yang pertama, taubat dari kekufuran menuju keimanan. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Kedua, taubat dari dosa besar. Apa sih dosa besar? Apa bedanya antara dosa besar dan dosa kecil? Tapi juga begini, jangan ada orang yang mengira, oh saya berbuat dosa ini, dosa kecil ini. Dosa kecil ini, nggak apa-apa, cuma kecil doang dosa. Kita jangan menganggap dosa itu kecil. Karena kata Ibnu Mas'ud, las-saghair fil istimrar, walal kabair fil istighfar. Tidak ada yang disebut dengan dosa kecil kalau dia terus-menerus melakukannya. Dari mulai dosa kecil, kemudian kalau dia terus, ya, dia apa? Dia tabung tuh dosa, lama-lama dosa itu apa? Jadi banyak. Ibarat duit kalau kita tabung gimana? Dari mulai recehan bisa apa? Bisa jutaan kan? Nah begitu juga. Dosa juga begitu. Ketika dia apa? Mengatakan ini dosa kecil ini, besok bikin lagi dosa kecil, besok lagi apa? Dosa kecil. Akhirnya akan menjadi banyak dosa tersebut. Makanya tidak ada yang disebut dosa kecil, kata Ibnu Mas'ud. Bil istimrar, kalau dia melakukannya terus-menerus. Walal kabair bil istighfar. Dan tidak ada yang disebut dengan dosa besar kalau dia mau beristighfar, minta ampun. Artinya dengan dia minta ampun kepada Allah SWT, dia bertobat, maka di sana dosa besar itu akan dihapuskan oleh Allah SWT. Jamaah sekalian, wal wajibu 'alal mar'i ayyatuba ila Allah Subhanahu wa taala min kulli dzambin. Jadi wajib bagi seseorang mukmin untuk bertobat kepada Allah dalam setiap dosa. Bukan sunnah, bertobat itu bukan sunnah, tapi wajib. Wajibnya wajib aini. Per individu kalau dia melakukan dosa wajib untuk bertobat dan jangan ditunda. Jangan apa? Jangan ditunda. Dan para ulama menjelaskan seseorang yang bertobat tidak hanya cukup ana tobat dari dosa besar, selesai udah. Tapi dia harus memenuhi syarat-syarat untuk bertobat. Kalau tobat dari kekufuran menuju ke keimanan cukup dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dosa-dosanya apa? Diampuni oleh Allah SWT, dihapus. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bagaimana dengan dosa besar? Apa itu dosa besar dan apa itu dosa kecil? Para ulama membagi, ya, karena juga di dalam Al-Quran disebutkan as-saghair itu disebut dosa kecil. Al-kabair disebut dengan dosa besar. Ada lagi para ulama juga membagi bukan hanya al-kabair tapi akbarul kabair. Ada dosa besar tapi paling besar. Yang dikenal dengan apa? Akbarul kabair. Jadi dosa besar itu dibagi dua. Pertama akbarul kabair, yang kedua kabair. Dosa yang paling besar itu apa sih? Yang paling besar adalah ketika orang itu melakukan perbuatan syirik. Itu dosa yang paling besar. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Itu juga akbarul kabair. Hati-hati itu. Jadi dosa yang paling besar, udah besar, paling besar lagi. Apa itu? Pertama, asyirku billah. Menyekutukan Allah. Berbuat musyrik. Yang kedua apa? Uququl walidain.
Apa uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Itu termasuk akbarul kabair. Akbar itu isim tafdilnya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Lalu ada yang disebut dengan dosa besar, al-kabair. Apa itu dosa besar? Para ulama mendefinisikan yang disebut dengan dosa besar itu adalah pertama, ketika orang melakukan dosa itu, maka di situ ada ancamannya. Baik ancaman dunia maupun ancaman akhirat. Apakah dengan neraka, azab Allah Subhanahu wa taala, atau di dunia dengan dia mendapatkan hudud, apakah dirajam atau dicambuk atau macam-macam. Itu namanya apa? Dosa besar. Ada ancamannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan ada tindaknya. Tindakan hudud namanya. Nah, ada lagi dosa kecil yang memang tidak ada ancamannya, tapi dia termasuk dosa kecil. Tetap berdosa gitu. Adapun kalau dosa besar, cara bertobatnya berbeda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil, kata para ulama, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan dosa. Apa yang maksud dengan dosa ini? Dosa kecil. Dosa yang kadang-kadang mata nggak sengaja ngelihat, tapi ternyata kelihatan gitu kan. Ternyata udah nggak sengaja, kita sengajain lagi gitu. Padahal awalnya nggak sengaja. Tapi ketika kita terusin, jadi apa? Jadi dosa itu. Jadi itu kalau dosa kecil itu dengan apa? Melakukan perbuatan baik, kata para ulama. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan. Riwayat lain mengatakan wal umratu ilal umrah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Dari satu sholat ke sholat, dia melaksanakan sholat, dari satu sholat ke sholat itu bisa menghapuskan dosa. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, di antara dua sholat itu akan bisa menghapuskan dosa. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat, Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang, di antara dua Jumat itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan, di antara dua Ramadan itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa orang. Riwayat lain mengatakan wal umratu ilal umrah, dari satu umrah ke umrah, di antara dua umrah itu bisa menghapuskan dosa seseorang. Tapi majtunibatil kabair, selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Artinya kalau dosa kecil dengan dia melakukan kebaikan, Allah hapuskan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dosa besar, maka dia harus memenuhi syarat-syarat untuk bertobat dari dosa besar tersebut. Apa itu syaratnya? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah al-ikhlas lillah. Jadi ikhlas karena Allah. Kalau kita bertobat itu ikhlas karena Allah, bukan karena orang. Anu tobat nggak mau mencuri, kenapa? Karena ntar malam dijagain tuh rumah. Itu bukan karena Allah, tapi karena rumah itu dijagain, jadi nggak bisa mencuri maunya. Anu nggak mau mabuk, kenapa? Di situ yang jual saudara ane nggak enak kalau mabuk di situ. Itu bukan kena tobat ente. Kenapa? Nggak enak sama yang jualan tersebut, atau nggak enak sama tetangga. Itu tobatnya bukan ikhlas, tapi tobat yang ikhlas itu adalah tobat karena Allah Subhanahu wa taala, dia takut di dalam melakukan perbuatan dosa. Jadi yang disebut ikhlas bi ayyakuna qasdul insan bi taubatihi wajh Allah. Jadi seseorang bertobat tujuannya adalah karena Allah Azza wa Jalla, sehingga dia meninggalkan perbuatan dosa, bukan karena manusia. Bukan karena takut disakiti orang, sehingga dia tidak mau melakukan dosa tersebut. Nah, ini namanya ikhlas. Dan ikhlas ini, semua ibadah itu didasarkan dengan ikhlas. Kenapa? Karena tobat itu termasuk bagian dari ibadah. Kadang orang kan mengatakan ibadah itu hanya sebatas sholat, baca Quran, zikir, lalu haji, umroh, puasa, zakat itu. Padahal taubat pun termasuk bagian dari
Ibadah. Dan ketika dia ibadah maka harus dilakukan lillahi ta'ala, karena Allah. Dan gak perlu kalau kita melakukan ikhlas itu gak perlu dikasih tahu. Ketika kita kasih orangnya duit, aneh ikhlas deh kasih ente ya, gak perlu, pokoknya kasih aja deh. Karena ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu gitu. Gak perlu diucapkan. Karena hati, ikhlas itu kan perbuatan hati, amalan hati. Kemudian selanjutnya lagi adalah an-nadam. An-nadam itu artinya apa? Menyesal dari melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena rasa menyesal bagi seseorang itu menunjuki bahwa dia betul-betul bertobat. Kalau dia melakukan dosa tapi tidak ada penyesalan, belum masuk kepada taubat. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, pokoknya dosa besar, biasa aja gitu. Itu belum masuk taubat. Tapi harus ada penyesalnya di dalam apa? Hatinya. Wah, nyesal banget. Gitu. Menyesal apa? Banget. Gitu. Kenapa? Karena penyesalan itu merupakan rasa seseorang yang menunjuki bahwa dia betul-betul apa? Bertobat. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua, menyesal dari perbuatan dosa. Nah, yang ketiga, ayyuqli'a 'anidz dzambi alladhi huwa fihi. Jadi, mencabut diri dari perbuatan dosa. Jadi, mencabut diri dari apa? Perbuatan dosa. Ketika dia meninggalkan sholat, maka dia harus melaksanakan sholat. Ketika dia minum khamar, sering minum khamar, maka dia harus tinggalkan minum khamar. Ketika dia suka mabok umpamanya, ya dia harus tinggalkan mabok. Mabok itu bukan mabok darat atau laut ya, karena naik kendaraan lainnya lagi gitu. Ini mabok karena minum khamar. Gitu. Ustaz, kalau mabok darat, laut karena naik kendaraan gimana? Ya, itu sih lain lagi, itu memang mabok lain. Ya, tinggal makan obat aja kalau itu. Ini memang mabok minum khamar. Karena khamar itu adalah disebutkan al-khamru ummul khaba'is. Jadi mabok itu, khamar itu merupakan ummul khaba'is. Induknya kejahatan itu adalah khamar. Orang kalau yang namanya mabok, apa aja dia akan lakukan. Dia membunuh, dia berzina, dia apa? Macam-macam. Dia memukul, itu apa? Karena mabok. Mabok itu kan di luar apa? Jangkauan otak dia. Otaknya itu tertutup, makanya disebut khamar. Maka kenapa disebut khamar? Karena khamar itu adalah sesuatu yang bisa menutupi akal. Sedangkan Islam mengajarkan kita untuk hifdzul aql. Salah satu termasuk bagian dari 5 pokok al-usul khamsah, ya. Itu adalah apa? Hifdzul aql. Menjaga akal. Karena kita wajib menjaga akal, maka berdosa besar bagi mereka yang melakukan apa? Minum khamar. Tapi Ustaz nggak mabok Ustaz. Di sini qaliluhu wa katsiruhu, kalau udah disebut khamar dan itu merupakan bagian jadi apa? Hal yang bisa memabokkan pada umumnya, maka itu disebut apa? Khamar. Dan yang sebangsanya bukan hanya khamar yang dalam bentuk minuman ya Pak ya. Bisa juga dalam bentuk suntikan atau PLBK, morfin, heroin, macam-macam. Itu juga termasuk. Kenapa? Karena Islam wajib menjaga akal. Hifdzul akal. Jamaah sekalian, kemudian jadi harus mencabut diri dari perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya lagi adalah yang dia harus lakukan ketika dia bertobat adalah habis mencabut diri apa? Al-azmu, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dia harus bertekad. Jangan sampai tidak ada tekad. Tekadnya apa? Pokoknya kalau ada dosa besar saya tidak akan mau melakukannya. Nah, ketika kita melakukan dosa yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan kita bangga untuk melakukan perbuatan dosa dengan kita menceritakan kepada orang. Itu nggak boleh. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita. Ingat ya, karena ada orang berbuat dosa tapi dia bangga. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma huwal itsmu?" Wahai Rasulullah, apa itu yang disebut dengan al-itsmu? Dosa.
Kata Rasulullah, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat toli'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang kalian kalau melakukannya akan menjadi resah. Kalau kita melakukan perbuatan dosa bagi orang yang beriman, mukmin, bukan orang kafir, orang mukmin, kalau dia melakukannya itu akan menjadi gelisah, resah. Meninggalkan sholat kayaknya resah. Takut itu. Meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, gelisah. Khawatir nanti jangan-jangan Allah cabut roh kita, belum sempat kita untuk melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Gelisah. Wa karihta ayat tolia alaihin nas, dan kalian benci kalau orang lain itu tahu, melihat kita melakukan dosa. Jadi bagi seorang muslim malu ketika melakukan dosa dan dilihat oleh orang. Makanya nggak boleh kita ciptakan dosa kita ya. Semalam ada minum khamr hampir segelas lodong nggak mabuk, bangga banget itu. Padahal apa? Mabuk itu apa? Minum khamr itu apa? Kan dosa. Tapi diceritain itu nggak boleh itu. Semalam ada main judi, pasang nomor dapat 1 miliar, bangga gitu. Seakan-akan apa? Itu suatu hal yang prestasi gitu. Padahal itu dosa dan Allah sudah tutup. Orang lain nggak tahu kalau kita melakukan itu. Makanya disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku, maka ketika dia melakukan perbuatan dosa dan ditutup oleh Allah SWT dosanya, nggak dibuka. Sebab kalau Allah membuka aib kita nih, dengan dosa kita Allah buka nih, niscaya orang pada nggak mau deketin kita, saking banyaknya dosa kita. Dosa kadang-kadang kita di kamar, disembunyi, di tempat tersembunyi, di rumah dan lain sebagainya. Itu Allah sudah tutup kita. Apalagi kata para ulama, kalau dosa itu berbentuk punya kalau adanya ya ada baunya gitu ya. Jadi kalau dosa itu ada baunya, niscaya orang lain tidak akan mau deketin kita saking baunya kita. Kenapa? Banyaknya dosa. Tapi Allah tutup dosa kita. Wasat ustur aurati, Allah mastur aurati. Dalam sebuah doa apa? Ya Allah, tutuplah auratku. Maksudnya aurat sini apa? Tutuplah aibku, celakku. Sehingga kita jangan Jangan ceritain kejelekan kita kepada orang. Untuk diri kita aja kejelekan kita nggak boleh kita ceritakan, apalagi kejelekan orang lain gitu. Kita aja nggak boleh nih menceritakan dosa kita kepada orang lain, kejelekan kita. Apalagi kita ceritain dosa orang lain kepada orang lain gitu. Lebih-lebih lagi diri kita aja kita nggak boleh gitu. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku dia akan dimaafkan dari setiap dosa apa yang dia lakukan. Illal mujahirin. Kecuali bagi mereka yang disebut mujahirin. Apa itu mujahirin? Al-mujahirin. Mujahirin itu kata hadis yang lain mengatakan ayya'malar rajulu bil laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Ini contoh dalam hadis. Yang disebut mujahir dalam sebuah hadis, seseorang melakukan amalan yang buruk di malam hari. Dia melakukan perbuatan dosa di malam hari. Amalan apa? Buruk, maksiat. Summa yusbihu, kemudian di pagi harinya, dan di mana Allah sudah tutup dosanya dia di malam hari. Allah tutup. Orang lain nggak tahu. Tapi dia melakukan apa? Dia ngomong kepada orang, fulan, saya semalam tuh begini nih. Saya semalam melakukan perbuatan dosa. Saya semalam begini. Saya begini. Maka itu yang disebut apa? Mujahir. Orang yang suka membuka-buka aib sendiri, dosa sendiri. Nah, kalau dosa kita saja kita nggak boleh ceritain kepada orang lain, aib kita sendiri, kejelekan kita sendiri nggak boleh kita ceritain orang lain, apalagi aib orang lain. Begitulah Islam. Sehingga kalau kita bertobat, yang hubungannya kita kepada Allah dosa, cukup dengan kita penuhi tadi. Pertama nyesel aja deh. Habis nyesel,
Al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Kita bertobat. Kemudian kita ada azam, bertekad untuk tidak lagi mengulangi. Bertekad untuk tidak lagi apa? Mengulangi. Dan tentunya ditambah dengan ikhlas tadi. Habis itu udah jangan pakai cerita lagi. Kenapa? Karena Allah, kita sudah apa? Ini dosa yang hubungannya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kecuali, kata para ulama disebutkan di sini, kalau ada dosa-dosa yang memang kita masih bingung untuk cara bertobatnya, boleh kita kasih tahu. Tapi tidak kepada semua orang. Orang-orang tertentu, umpamanya dia seorang ustaz, tokoh agama. Saya pernah berbuat begini-begini. Atau juga tidak menyebutkan dirinya. Ustaz, ada seseorang pernah berbuat ini. Gitu. Boleh deh. Jadi kalau dia malu untuk apa? Untuk dirinya, oh Ustaz, ada seseorang berbuat gini. Gimana ya cara dia melakukan tobat Ustaz? Itu boleh. Kenapa? Karena kalau nggak gitu dia nggak tahu cara bertobatnya gitu. Itu boleh. Kalau dia apa? Umpamanya dia punya hutang, dia wajib untuk bayar hutang tuh. Anu bertobat sama orang tersebut kan, anu punya hutang, tapi dia nggak bayar, belum disebut taubat itu. Makanya ketika ini kan yang hubungannya kepada Allah tadi, tapi ketika yang hubungannya kepada manusia ditambah lagi. Kalau dia punya hutang harus dipulangin duitnya. Kalau dia pernah ceritain kejelekannya, dia minta maaf, mohon dimaafkan, dihalalkan. Ya. Jadi harus apa? Datangnya. Jadi taubat dari perbuatan dosa yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah kata para ulama dibandingkan dengan yang hubungannya kepada manusia. Kenapa? Karena yang hubungannya kepada Allah dan bertobat dengan dia menyesal, mencabut diri dari perbuatan dosa, dia bertekad untuk tidak lagi mengulangi, dia ikhlas dalam bertobat, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar dan apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan itu maka Allah akan terima tobatnya. Tapi ketika yang hubungannya kepada manusia tambah lagi satu, dia harus datengin. Dia harus apa? Datengin. Enggak cukup apa? Anda tobat apa namanya? Ada orang pernah berbuat salah, Anda tobat deh. Tapi nggak didatengin, nggak. Harus datengin dan minta maaf pada orang tersebut. Dan minta maaf. Nah, di sini ada pertanyaan, Ustaz, kalau umpamanya ada sesuatu yang kalau saya melakukan apa, menyampaikannya kepada orang tersebut, ternyata lebih agak justru menambah berantem lagi gitu. Oh, lo yang pernah ngomong gitu kan gitu kan. Gimana cara bertobatnya? Padahal saya ingin bertobat dan ingin apa? Menyampaikan. Tapi saya khawatir nanti ketika saya sampai, justru dia akan berantem dengan saya. Bukan justru memaafkan saya. Maka kata para ulama, cukup kita minta istighfar kepada Allah. Ampunin. Ya Allah, ampunin orang tersebut ya Allah. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Ya, agar Allah ampuni orang tersebut yang kita pernah berbuat salah. Karena disebutkan dalam hadis. Ya, di mana hadis tersebut mengatakan kafaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu. Kafarat penghapus dosa, namanya kafarat itu ya. Kafarat itu apa? Penghapus dosa. Orang yang pernah kalian ghibah. Ghibah itu apa? Ceritain kejelekannya. Kita jelek-jelekin dia. Kita macam-macamin dia kan, sehingga orang lain apa? Banyak yang enggak suka dengan gara-gara apa omongan kita. Dan ghibah itu bukan dosa kecil, dosa besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqtab ba'dukum ba'dha. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu ila akhir ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa dosa di sini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kalian terhadap apa? Buruk sangka. Kita enggak boleh buruk sangka kepada orang. Buruk sangka sama orang udah jelek aja sangkanya kita. Yang cakep kita doang gitu, enggak boleh gitu. Sementara kita nggak pernah ngelihat dia melakukannya, tapi kita udah apa? Nyangkain dia jelek aja gitu. Itu nggak namanya apa? Su'udzon, nggak boleh. Dan itu termasuk bagian dari dosa besar, su'udzon itu. Kenapa? Karena seorang mukmin itu hendaknya dia memiliki husnudzon sesama apa? Mereka. Husnudzon sesama apa? Mereka. Nggak boleh buruk sangka. Wala tajassasu.
Jangan kita mentajasus. Apa tajasus? Ngintip-ngintip kejelekan orang. Jadi sepayan dia. Gua pengen tahu nih dia gimana sih kalau malam nih yang dikerjain apaan sih? Itu nggak boleh dikerjakan orang tuh. Kita intip-intip gitu. Sampai kita ngorek-ngorek kalau orang itu ceritain, ini gimana tuh orang tuh? Itu nggak boleh gitu. Mengorek-ngorek kejelekan orang itu apa? Dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menghibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ghibah ini juga dosa besar. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Saat dimana orang tersebut yang kita ceritain nggak ada di situ, makanya disebut ghibah. Orang itu ghaib, nggak ada di situ depan kita. Kalau yang kita ceritain, disebutkan oleh hadis, kalau yang kita ceritain ternyata nggak benar, berarti kita sudah nuduh, memfitnah. Tapi kalau kita ceritain ternyata benar, kita sudah berdosa besar kejelekannya. Kita ceritain kejelekannya, kita sudah besar, sudah dosa besar. Tapi ketika kita menceritakan ternyata yang kita ceritakan nggak benar, kita sudah menuduh. Nah, di sini besarnya dosa besar. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Nah, kalau umpamanya kita datangin kepada orang tersebut, kalau umpamanya ketika kita ceritain ternyata bukan semakin apa? Bukan semakin adem, justru semakin runcing, semakin kita berantem. Oh, lu yang pernah apa ceritain gue pantas sama akhirnya kita berantem lagi, nambah lagi. Maka kata apa? Para ulama, antastaghfirulahu. Hadis ini juga menyebutkan, ente minta ampun kepada Allah untuk orang itu aja deh. Gitu. Mintakan ampun, istighfar. Kenapa? Yang penting itu apa? Udah memaafkan dia. Minta ampun itu. Jadi istighfar untuk orang tersebut. Gitu. Kenapa? Karena mudorotnya kalau kita sampaikan, gitu, mudorotnya kalau kita sampaikan lebih besar ketimbang manfaatnya. Tapi kita bertobat untuk tidak lagi mau menciptakan kejelekan orang tersebut. Gitu. Jadi kalau mudorotnya lebih besar, maka kita udah istighfar aja dan memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita lebih baik mengambil maslahat. Ya. Mengambil apa? Maslahat. Bukan mengambil apa? Mudorotnya. Kita minta apa? Allahumma gfirlahu, ya Allah, ampunilah orang tersebut ya Allah. Gitu. Kemudian yang satunya lagi adalah antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah. Yang kelima yang berapa? Yang kelima ya. Hendaknya seseorang ketika dia bertobat dilakukan pada saat masa yang dimana tobat tersebut diterima oleh Allah SWT. Jadi tobat itu diterima oleh Allah. Jangan sampai ketika dia bertobat tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi harus tahu masanya. Kapan masanya? Yang pertama kembali kepada diri orang tersebut. Yang kedua secara umum. Kepada diri orang tersebut disebutkan dalam hadis bahwa hendaknya seseorang bertobat sebelum ruhnya berada di tenggorokan. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tidak akan Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang selama ruhnya belum berada di tenggorokan. Belum sampai sini. Tapi kalau ruhnya sudah sampai sini dia bertobat, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT. Firaun pada saat dia tenggelam timbul di Laut Merah, lalu dia bertobat. Tobatnya dengan kalau begitu saya beriman kepada Tuhannya orang-orang Bani Israel, Tuhannya Musa dan Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tobatnya tidak terima. Kenapa? Karena dia lagi tenggelam timbul dan ruhnya sudah berada di tenggorokan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ya, ini yang hubungannya kepada umum. Kalau tadi kan khusus. Kalau umum, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Fa innaha la tanfa'ut taib. Sesungguhnya tobat tersebut tidak akan bermanfaat. Yang pertama ketika tadi saat dimana orang itu berada hadir kematian, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan bukanlah yang disebut taubat bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan, dosa, sehingga apabila datang hadir kepada mereka kematian, oh saya bertobat,
Qala, dia akan mengatakan inni tubtul an, kalau gitu sekarang saya bertobat. Itu tidak apa? Bukan disebut tobat. Kenapa? Karena saat itu pintu tobat sudah tertutup. Pada saat dimana akan datang hadir kematian pada saat apa? Itu. Nah, yang kedua tadi secara umum saat dimana matahari belum terbit dari sebelah barat. Dimana matahari ketika terbit di sebelah barat, maka di sana tidak akan diterima tobat seseorang. Disebutkan dalam hadis, ya, al-hijratu la tanqati hatta tanqati at-taubah. Hijrah itu tidak terputus sampai terputusnya tobat. Wala tanqati at-taubah, dan tidaklah terputusnya tobat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Artinya kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka terputus pintu tobat. Tertutup, enggak diterima lagi. Fa idza tala'atis syamsu min maghribiha lam yanfa' ahadan taubatan. Apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat, tidak bermanfaat tobat seseorang, disebutkan. Nah, di dalam ayat Al-Quran juga Allah SWT menyampaikan yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Kata Allah SWT, pada hari di mana Allah datangkan, perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Di mana pada saat Allah datangkan tanda-tanda kekuasaannya, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda kekuasaannya? Menurut para ulama tafsir adalah Allah terbitkan matahari dari sebelah barat. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, Allah terbitkan matahari dari sebelah barat. Maka pada saat itu kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah bermanfaat seseorang imannya. Lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya dia belum beriman. Artinya orang kafir tadi ini. Ketika dia lihat matahari di sebelah barat, baru dia beriman. Oh, gitu saya beriman. Enggak manfaat. Kenapa? Matahari udah terbit dari sebelah barat. Au kasabat fi imaniha khairan, atau dia melakukan amal soleh. Yang dia memang sudah beriman, tapi dia melakukan amal soleh, maka amal soleh tidak diterima. Amal soleh diterima. Jadi apa? Yang tadi imannya tidak diterima, sebelumnya dia tidak beriman. Yang kedua, dia sudah beriman, tapi dia melakukan amal soleh. Oh, kalau gitu saya mau apa? Melakukan amal soleh deh. Maka tidak diterima amal soleh ini. Kenapa? Sudah tertutup di situ pintu taubat dan pintu apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah apa? Udah limit di situ. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, maka hendaknya bagi kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Saking sayangnya Allah kepada hambanya yang melakukan perbuatan dosa, dan dosanya itu sudah melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil orang tersebut dengan hambanya. Bayangkan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang hamba-hambaku itu sudah melampaui batas dari melakukan perbuatan dosa. Asrafu ala anfusihim maksudnya apa? Dosanya itu udah israf. Israf itu dalam bahasa Arab itu sudah kebanyakan dosa, melampaui batas. Gitu. Maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil orang tersebut dengan ibadi, hambaku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang mukmin yang beriman kepadanya, sehingga ketika mereka melakukan perbuatan dosa, jangan putus asa. Pintu taubat terbuka. Karena pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Sehingga kita diperintahkan untuk apa? Bertobat. Ustaz, kalau kita sudah bertobat nih, kesandung lagi Ustaz, berbuat dosa lagi gimana? Tobat lagi. Namanya manusia, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu apa? Rasulullah memanggil manusia itu dengan bani Adam. Setiap anak Adam kita nih, manusia. Khata' itu punya kesalahan. Khata' itu kalau kita belajar bahasa Arab itu isim tad'if. Seringkali melakukan perbuatan dosa. Khata', dia kata khata' ay khati'u khata'.
Artinya apa? Anak Adam itu, setiap anak Adam itu memiliki apa? Banyak sekali perbuatan apa? Seringkali melakukan perbuatan dosa. Tapi wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa at-tawwabun, buru-buru bertobat. Jadi sebelum kita mati taubat lagi, taubat terus taubat. Bisa jadi pada saat kita meninggal kita sudah taubat. Jangan sampai pas sudah meninggal belum sempat taubat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di sinilah pentingnya taubat agar kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Karena disebutkan sini watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian apa? Tuflihun. Apa tuflihun? Orang yang beruntung. Orang yang mendapatkan apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Khairud dunya wal akhirah, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Dia bertobat. Ini saja kayaknya udah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silahkan. Atau pas, nggak apa-apa juga gitu. Karena udah paham semuanya, jadi pasti gitu. Ini saja, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan suka kepada orang-orang yang mutahhirin. Kalau mutahhirin itu orang yang bersuci zahir. Kita berwudu itu mutahhirin. Kita berwudu apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi mutatahhirin itu apa? Orang yang bersuci dengan kita berwudu, ya. Kita jauhkan najis yang zahir. Kalau tawwabin yang batin. Karena taubat itu kan hati. Taubat itu apa? Hati. Lalu kita tinggalkan perbuatan dosanya tersebut. Artinya jadi taubat itu kita izharkan, kita realisasikan dengan kita meninggalkan perbuatan dosa, kita bertekad untuk tidak lagi mengulangi, kita menyesal untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena nggak ada pertanyaan ya, maka kita tutup. Maklum ini baru muqaddimah. Kalau bahasa istilah olahraga ini baru warming up. Warming up ya, baru pemanasan Pak ya. Jadi kalau udah panas enak ini masih apa? Belum panas nih, masuk gigi 1 ini. Ini saja, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.